Ini adalah Newburgh, tempat suku Viking sekarang tinggal. Di sana sekarang musim salju dan sedang melakukan perayaan. Semuanya ada di sini, tapi hanya satu yang hilang, dan itu adalah para naga. Diceritakan sudah 10 tahun lamanya suku Viking dan naga hidup berpisah. Kita beralih ke rumahnya Hiccup dengan keluarganya. Dia sedang menjelaskan kepada anak laki-lakinya jika dia akan membuatkan makanan kesukaannya Toothless. Semua Viking juga melakukan hal yang sama, meskipun sudah tidak tinggal bersama dengan naga lagi. Tapi hal ini akan menjaga orang-orang yang kita cintai tetap ada di hati kita. Saat anak laki-lakinya diminta Hiccup untuk menemaninya menangkap ikan yang akan dijadikan cemilan untuk Toothless, dia sangat antusias, tapi berbeda dengan anak perempuannya. Anak perempuannya malah ingin menangkap naga, karena dia masih yakin jika naga itu adalah makhluk yang jahat. Itu karena dia tidak sengaja membaca buku panduan naga yang ada di film pertamanya. Jelas saja di dalam buku itu dijelaskan bahwa naga adalah makhluk yang jahat. Dengan ukuran yang besar, punya taring yang tajam dan juga punya napas api. Hiccup terus mencoba menjelaskan, jika itu dulu karena nenek moyang mereka belum paham dengan naga. Tapi saat ditanya, terus apa yang terjadi dengan kakimu, ayah? Bingunglah dia. Why? They're monsters. It's Grandpa's. How come you never told Our us? friends. Tell me this. Are breathe fire? I suppose so. Oh, That's what I thought. Anak perempuannya mengira jika ayahnya mencari makanan untuk Toothless, tapi yang dijadikan makanan penutup adalah dirinya sendiri dan adiknya. Memang anak perempuannya sedikit agak barbar. Malam harinya Hiccup mengobrol dengan Astrid. Dia mengatakan bahwa mereka tidak bisa membiarkan anak mereka terus salah paham dengan naga. Nah, disitulah Astrid punya ide. Dia mengatakan agar membuat pertunjukan untuk menceritakan tentang bagaimana manusia bisa berteman dengan para naga. Meskipun waktunya mepet untuk melakukan persiapan, tapi Hiccup yakin bisa melakukannya. Dia pun juga akan meminta bantuan dari Gobber. Tapi Hiccup terlihat sangat merindukan para naga, terutama Toothless. Dia juga bertanya, kira-kira apakah Toothless juga merindukannya? Kita sekarang beralih ke Hidden World, tempat tinggal para naga sekarang. Terlihat Toothless sedang menggambar Hiccup di pasir, yang dilihat oleh Light Fury dan ketiga anak mereka. Sepertinya Toothless juga merindukan Hiccup. Tapi dari ketiga anak mereka, ada salah satu naga yang berwarna poleng melihat gambar itu penuh dengan makna. Kira-kira apa yang ada di pikirannya? Balik lagi ke Newburgh. Para bocil kematian ini sedang melempari patungnya Stoic dan membuat Gobber sangat marah sekaligus rindu dengan teman lamanya. Dia sangat menghormati temannya itu yang dia anggap adalah Viking yang sangat pemberani. Tidak lama kemudian Hiccup dan Astrid pun datang. Mereka ingin membuat pertunjukan untuk ngasih lihat ke orang-orang jika naga bukanlah makhluk yang jahat. Kemudian Gobber menunjukkan naskah dialog yang pernah dia buat dahulu. Dan itu langsung mengingatkan Hiccup dengan pertunjukan dahulu yang dilakukan oleh ayahnya, di mana bangsa Viking masih salah paham dengan para naga. Tentu saja itu langsung dirubah oleh Astrid. Dia berkata, buat saja yang baru saat semuanya berubah, di mana di film pertamanya, Hiccup untuk pertama kalinya bisa bersahabat dengan naga. Malam harinya di Hidden World, si anak naga yang berwarna poleng memutuskan untuk mendatangi Hiccup dan mengajak kedua saudaranya tanpa sepengetahuan ayah dan ibunya. Ternyata inilah yang dia rencanakan. Besok harinya di Newburgh, Hiccup membuat replika Toothless untuk pertunjukan dan semua persiapan lainnya. Dan saat pulang ke rumah, tiba-tiba I was getting excited about the pageant. Yes, it works. sungguh anak yang durhaka. Hiccup malah terkena jebakan anak perempuannya. Sepertinya bakat dia membuat sesuatu nurun ke bocah ini. Kita balik lagi ke Hidden World. Akhirnya naga Light Fury menyadari jika ketiga anak mereka telah hilang. Mereka pun sangat panik dan langsung mencarinya. Panik kok kayak begini?
Di sisi lain, Hiccup dan Gobber sedang sibuk mengcasting teman-temannya, kira-kira siapa yang akan cocok untuk memainkan peran. Kemudian ketiga anak naga terlihat hampir sampai di Newburgh. Singkat cerita, mereka pun tiba di Newburgh. Mereka melihat jika Hiccup dan yang lainnya sedang sibuk mempersiapkan pertunjukan. Mereka mencoba melihat dari dekat. Dan si anak naga yang berwarna poleng akhirnya menyadari jika Hiccup adalah manusia yang digambar oleh ayahnya. Kemudian mereka pun akhirnya ditemukan oleh kedua orang tuanya, tepat saat pertunjukan Hiccup akan dimulai. Saat pertunjukan sedang berlangsung, Hiccup sangat tidak terima jika sosok dirinya digambarkan seperti itu. Tapi apa mau dikata, dia cuma bisa ngomel ke Astrid dan langsung dimasukkan ke dalam kostum replika Toothless. Gue di sini heran guys ya, kenapa nggak dia sendiri yang memerankan dirinya? Dia malah memilih untuk memerankan Toothless, agak lain. Awalnya semuanya berjalan lancar, sampai akhirnya. You can be a giant butt. Seketika pertunjukan menjadi kacau dan panggung mulai terbakar. Hiccup yang ada di dalam kostum Toothless malah terlihat menyeramkan. Karena susah dikendalikan, dia tidak sadar jika dia akan jatuh ke jurang. Toothless yang melihat itu pun langsung terbang untuk menyelamatkannya. Karena ada asap yang sangat tebal yang menghalangi pandangan orang-orang, Toothless menggunakan kesempatan itu untuk memperbaiki pertunjukan. Melihat itu semua, orang pun bersorak gembira. Yeay, yeay, yeay. Anak perempuannya yang juga melihat hal itu juga ikut gembira. Karena masih berpikir jika itu adalah ayahnya yang menggunakan kostum. Tapi saat dia mencoba menghampiri ayahnya, Toothless bisa tahu itu adalah anaknya Hiccup saat dia mencium baunya. Kemudian Toothless diajak pergi oleh Light Fury. Singkat cerita, setelah acara selesai, anak perempuannya langsung berubah pikiran dan mengatakan jika dia menyukai naga dan Toothless. Dia mengira ayahnya yang membawa Toothless untuk datang. Hiccup pun juga bingung dengan perkataan anaknya, padahal dia sendiri merasa jika pertunjukannya gagal total. Terlihat juga sosok bocil kematian yang melempari patungnya stoik. Sekarang mereka malah mengalungi patungnya, bentuk rasa hormat dan sayang mereka. Kemudian mereka pun pulang dan Gobber juga ikut diajak. Saat membuka pintu rumah, terdapat benda bercahaya hijau dan mangkok makanan Toothless juga kosong. Hiccup pun baru menyadari jika Toothless pasti ada di sana. Dia langsung keluar dan mengeceknya. Dan benar saja terlihat Toothless bersama keluarganya terbang di langit. Dan cerita pun berakhir.